Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, video ini adalah spesial video dalam hidup Arfa Lubis. Tepat pada hari ini, Arfa Lubis telah berusia berapa tahun, Arfa? Eh? 5. Ya, 5 tahun Masehi. Tapi kalau kita hitung dari tahun Hijriah, si Arfa Lubis ini udah lebih dari 5 tahun sebenarnya. Jadi anakku ini, Arfa Lubis, anak baik budi. Baik budinya kan ya? Jadi kami akan menceritakan sebagian kecil dari histori sejarah hidup Arfa Lubis kurang lebih 5 tahun yang telah berlalu. Ya kan Arfa? Jadi yang pertama-tama akan kami ceritakan bagaimana si Arfa Lubis ini terlahir ke dunia. Oke, ini yang mantap. Ini salah satu kisah yang tidak terlupakan dalam hidup kami. Kenapa tak terlupakan? Yang pertama, kelahiran si Arfa itu tidaklah dianggap sebagai kelahiran yang biasa-biasa saja. Tetapi kelahirannya ini kelahiran yang jarang lah. Kenapa jarang? Karena jarang orang lahir di UGD. Ya, Arfa, tahu UGD? Tahu. Unit gawat darurat. Tahu. Kenapa gawat? Enggak. Kenapa gawat coba? Enggak tahu. Karena pada saat si Arfa lahir itu adalah di hari yang tidak direncanakan kelahirannya. Sebenarnya si Arfa Lubis itu lahir sekitar 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi baru lahir sebenarnya dalam prediksi usia kehamilan. Tetapi Arfa, pada saat USG, entah USG keberapa itu kan Arfa, dokternya itu mencek denyut suara detak jantung si Arfa itu tidak stabil. Jadi tiba-tiba harus segera dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Rumah Sakit Karyadi Semarang ini adalah rumah sakit umum daerah terbesar di Semarang. Jadi tidak ada rencana apa-apa pergi ke rumah dokter untuk cek USG. Tiba-tiba kami harus disuruh segera ke rumah sakit supaya dilakukan operasi pada saat itu juga. Pada saat di Semarang, ayah itu Arfa dulu lagi kuliah. Tidak ada di sana saudara kita, tapi di sana itu ada beberapa tetangga kita yang sudah seperti saudara sendiri. Singkat cerita, ayah itu berdoa hampir menangis atau sampai menangis saya lupa. Yang penting pada saat masuk ke ruang gawat darurat, banyak koas ataupun calon dokter itu udah menyambut di sana. Rupanya mereka udah menerima berita bahwasanya Arfa mau dilahirkan. Jadi setelah sampai di UGD, udah saya sama Mama si Arfa itu udah dipisah. Mama si Arfa itu menuju ke ruang persiapan untuk operasi, saya menuju ke ke ruangan administrasi untuk melakukan pengurusan administrasi. Waktu itu pakai BPJS. Dan alhamdulillah minta tolong kepada Bapak Polisi yang baik budi, Pak Lutfi, Pak Ade. Waktu itu itulah salah seorang tetangga kami yang membantu, tapi sebenarnya banyak yang membantu. Pada saat itu kami minta tolong supaya diambilkan berkas-berkas di rumah kan, sama baju-baju si Arfa yang udah disiapkan, dan waktu itu terpaksa dibuka dijebol jendela supaya bisa diambil barang-barang tersebut. Dan alhamdulillah sampai di rumah sakit semuanya diurus, BPJS-nya, administrasinya. Alhamdulillah ada panggilan waktu itu. Dipanggil kepada Bapak Arjuna supaya menuju ke ruang lupa. Waktu itu Arfa udah lahir, alhamdulillah lahir. Ayah lihatlah orang yang putih bersih baik puri. Iya, pada saat si Arfa dicek dengan pendeteksi denyut nadi kan, dicek
Katanya si Arfa itu sudah tidak punya denyut nadi lagi, denyut jantung lagi. Katanya sudah tidak ada lagi nih Bu katanya. Jadi hampir shock juga waktu itu kan. Jadi itulah istilahnya antara pasrah dengan berdoa. Karena upayanya sudah kita lakukan, kita pasrah dan berdoa. Kita sandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahirlah si Arfa beberapa jam kemudian. Dokternya memanggil ayah, kemudian dokternya itu siapa ahli nih? Oh, Ibu ahli habis waktu itu kan. Ditunjukkanlah video foto si Arfa di handphone dokter itu kan. Alhamdulillah langsung sujud syukur ayah waktu itu di rumah sakit itu di ruang gawat darurat itu banyak orang melihat ayah waktu itu sujud syukur di jalan itu kan. Alhamdulillah lahirlah si Arfa. Banyak teman-teman ayah melihat si Arfa. Tetangga kami ada Bapak apa namanya? Pak Yatin, Mbak Saro yang ngasih kursi itu al, al ya almarhum Pak Nur, ada yang mereka kasih kursi, tempat tidur, segala macam lah. Mereka bantu semua pengurusan lain-lain semuanya lah, nggak bisa disebutkan satu persatu. Memang waktu itu kami sangat memerlukan bantuan. Jadi pada saat itu memang banyaklah bantuan dari tetangga-tetangga kami itu yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, Arfa. Jadi alhamdulillah setelah 6 bulan dia lahir di sana, kemudian kembali ke Sidimpuan. Begitulah kira-kira proses kelahirannya yang penuh dengan dramatis. Jadi si Arfa ini secara sengaja maupun tidak sengaja dididik dengan cara yang sangat sederhana. Contohnya apa? Si Arfa Lubis ini mulai mainannya, cara dia bermain, semua itu diatur. Semua mainannya ini dia dibuat dari kayu, ya nak. Dibuat dari kayu. Contoh mobil-mobilan, sepeda, skuter, pedang, pistol, semua dari kayu kan. Ada yang buat mainan si Arfa dari kayu, bisa dinaiki kan Arfa? Apa namanya itu? Mobil-mobilan mobil-mobilan papan warna kuning kan. warna kuning sama warna merah sedikit warna merahnya. Jadi waktu itu kami jalan-jalan dengan mobil-mobilan ini kan. Mobilan papa nih. Ada orang Arfa waktu itu pengen orang itu beli mobilan Arfa kan. Heran orang itu, cantik kali, bagus sekali mobilannya pikir orang itu kan. Nah, jadi itulah sengaja ataupun tidak sengaja memang keterbatasan kemampuan untuk beli mainan ataupun karena terlalu kreatif semua dibuat sendiri. Nah, itulah kehidupan si Arfa. Jadi si Arfa Lubis ini dididik secara sederhana. Jadi alhamdulillah si Arfa ini bukanlah sebenarnya anak yang pintar, pemberani, baik budi sekali, bukan. Dia anak seperti anak biasa juga. Ada juga apanya panggaron-panggaronnya macam si Mr. Bean. Nah, perlu diketahui si Arfa ini orangnya suka Mr. Bean. Memang salah juga waktu itu pas ayah nonton Mr. Bean dia lihat kan suka dia jadi Mr. Bean. Terus si Arfa ini suka juga menghadiri acara yang meninggal, acara yang pesta. Contoh kalau ada di kampung itu yang meninggal kan, pasti dia itu pengen ikut melihat orang meninggal. Sampai dia lihat wajah yang meninggal itu. Oh gini wajahnya, baru pikir dia. Suka dia melihat yang meninggal, yang pesta, ya gitulah si Arfa Lubis. Terus si Arfa Lubis ini udah wisuda teman-teman. Udah wisuda kan nak? Udah wisuda 1 bulan yang lalu kan. 6 bulan 6 itu udah wisuda. Alhamdulillah udah wisuda TK. Udah banyak dia menghafal. Doa apa kemarin nak yang dibaca Arfa? Coba sini kan sini. Nampak ya wajahmu sini. Jadi bukan wajah aja yang mau ditampilkan di sini sebenarnya. Doa apa nak? Doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan. Oke teman-teman, mari kita dengarkan bacaan doa naik kendaraan oleh Arfa Lubis. Bismillah. Sudah. Bikin boh. Gak usah lagi Diajari mama. Gak usah lagi ya pulang kita. Ya yang pulang ya gitu ya.
Ini nggak pulang ini. Bikin doa nih kendara yang udah mau didengarkan teman-teman ini nggak pemalu Sarpa tapi yang pintarnya ini yang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sa'alana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memudahkan kami Quran yang kami dan kepadanya lah kami kembali. Alhamdulillah, itulah doa Sarpa, doa naik kendaraan. Walaupun kendaraannya belum ada, doanya dulu dihafal, nanti kendaraannya nyusul. Amin. Jadi teman-teman, secara singkat begitulah kisah si Arpa. Ini udah 10 menit lebih nih. Inilah apa yang dapat kami bagikan cerita si Arpa. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Jangan diangkat apa ya nak lampunya. Nanti datang setan, nggak bisa ya menghadapi itu sendirian. Kenapa? Takutnya Arpa setan? Kenapa? Nggak takut Arpa setan? Apa setan? Setan yang apa itu menggoda manusia. Ya Arpa jangan sholat kau yang kayak gitu. Takut? Enggak. Nggak bagus. Apalagi yang mau Arpa sampaikan? Itu aja. Itu aja. Jadi teman-teman, apalagi yang mau saya sampaikan ya. Jadi pada saat ini si Arfa lagi di Sarawak. Sarawak. Jadi saya doakan ya teman-teman untuk kebahagiaan, kesehatan si Arfa Lubis supaya dia menjadi anak yang sehat, kuat, kreatif, bahagia. Dan adiknya lagi si Arumi Lubis. Nanti kita bahas tentang si Arumi Lubis yang tidak kalah serunya tentang perjuangan kelahiran si Arumi Lubis, lebih ngeri lagi daripada perjuangan kelahiran si Arfa Lubis. Tapi alhamdulillah semuanya, alhamdulillah lah, semua disyukuri kan. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dari teman-teman. Cium dulu ayah. Oh, bagus ya menciumnya. Nah, matikan lah. Enggak, sini. Mau bilang apa? Sini. Sini.